Oke, kembali lagi sama saya Yena Reana di episode ke-7 belajar slicing dashboard namanya Jaida. Oke, kalau kalian mendarat di episode ke-7 ini, saran saya kalian tonton dari awal episode pertama dulu. Di sana saya jelaskan inspect elemen komponen-komponennya yang ada dari Figma. Terus saya juga jelaskan kalau saya taruh link Figma-nya di mana, saya taruh silabusnya di Notion segala macam. Sebenarnya ada di description box, tapi kalau kalian lupa dan mendarat di video ini, sebaiknya saya kembali ke episode 1 dulu. Nanti saya sudah sediakan di card di sebelah kanan seharusnya. Oke, main app ini maksudnya yang ini ya. Kita udah di section utama di sini. Terus saya bilang slicing section title nanti di sini dulu. Slicing input text box sebelah sini. Kemungkinan akan kita ekstrak juga ya ke dalam design system. Berikutnya slicing widget latest customers. Ini ya. Segini berarti kita bikin title, tombol, terus looping ini apa ya namanya ya? Mungkin card ya atau row list juga. List item. Berikutnya slicing widget your professional status. Ini aku nggak tahu, ini kayaknya ketinggalan ya. Seharusnya nggak pakai ekstrak juga. Lumayan nih. Nggak perlu diekstrak juga ini. Kecuali nanti akan digunakan lagi, kita pikir lagi belakangan. Tapi ini mungkin seharusnya nggak usah. Jadi ini, terus mungkin kita kasih toggle sedikit ya. Ini kan sebenarnya maksud dia tuh toggle nih. Eh ini chart yang buat bulat, terus kalau yang ini chart yang bar gitu. Nanti kita coba pikirkan ya. Atau paling nggak saya tunjukin ke kalian cara bikin toggle-nya aja, tapi kontennya nanti dipikirin belakangan. Oke, segini ini deh di episode ini kayaknya bakal panjang. Jadi bear with me, bear with me. Bear with me apa ya bahasa Indonesianya? Eh ikuti saya aja gitu. Oke. Eh ini ke sini dashboard. Saya udah run ya tadi, sudah muncul di sini. Kalau kalian ingat di sebelumnya dia bisa pindah-pindah halaman gitu. Sebenarnya ini masih ada yang kurang ya. Kalau kalian mau telusurin lagi nih, kalau diklik harusnya bisa mencet juga. Tapi mungkin kalau kalian penasaran bisa tulis di kolom komentar aja gimana cara bikin yang lebih bener gitu. Karena ini kan nggak bisa dipencet ikonnya. Kalau kalian sendiri inspect sendiri juga ini tag tag A-nya nggak memenuhin seluruhnya gitu. Saya bawa ke kanan dulu. Oke, tag yang ini nih cuman segitu doang, seharusnya dia memenuhin satu garis itu. Seharusnya ya. Sebagai area sensitifnya, tapi kita coba lewatin dulu. Seperti saya bilang tadi, kalau kalian tertarik mau belajar ngefix ini, silahkan komentar, nanti saya jelaskan di video berikutnya kalau emang ada. Oke. Analytics, ini kita lihat dulu fontnya berapa. 27 pixel bold. Oke. Itu kita langsung aja ke app. Terus yang page paling luar ini kita buat pakai, saya kurang tahu ya, ini kita ginikan dulu. Jadikan fragment dulu. Terus saya mau buat yang setiap satu baris gini sebagai section. Terus saya bilang dia flex justify between supaya mau kanan kiri. Terus ada div lagi, ini flex call supaya title-nya mau atas bawah ya. Terus ini seharusnya pakai H1 text primary font bold. Analytics. Terus berikutnya bisa pakai span aja karena nggak ngaruh ya kedudukannya gimana. Teksnya kita masukin ini. Nah, biasanya kalau VS Code munculin tanda-tanda kayak gini nih, dia nggak senang sama ASCII karakternya gitu ya. Kita bisa searching aja di Google. Seperti itu contohnya. Oke. Ini website yang sering saya pakai juga ya. Kalian ke kompart.com ini nanti di sini bisa searching itemnya gitu.
Terus kalian bisa langsung ke bagian yang entity ini, pakai yang salah satu aja. Nah, ini saya masukin. Oke, seperti itu. Seharusnya dia ada, nah bener. Terus nggak marah lagi, nggak ada warning lah ya. Saya kurang tahu efeknya seperti apa. Itu sebenarnya warningnya tadi kalau kalian deketin bisa dibaca juga. Itu hanya perbedaan encoding teksnya gitu. Tapi kalau kita ginikan, si webnya udah ngerti. Oke, ini seharusnya dia udah di sebelah kiri ya. Tinggal font size-nya itu 27 pixel, berarti font teks ya, teks 27 pixel. Mungkin inilah. Oke. Terus kita lihat dari atas itu dia berapa, 27 pixel. Ini juga ya seharusnya sih 27 ya atau 26. Berarti di sini kita bisa kasih 27. Oke, ini yang paling dekat ya. Nah, itu yang paling dekat. Terus kita bisa buat satu lagi. Ini sebenarnya cuman oke, ini kita bisa pakai field set atau ya udah kita pakai div biasa aja. Terus kita mau buat si input text ya, input text ya. Input text, oke. Di sini kita buat pakai input text biasa. Tadi dia punya placeholder tuh search dashboard. Placeholder search dashboard. Name-nya ya udah, name-nya boleh aja ya. Searching. Name-nya Q ID searching. Mungkin seperti itu. Ini biasanya orang-orang yang saya tahu dulu bikinnya Q ini bisa jadi query atau ada yang biasa namain term gitu ya. Tapi nanti kita bakal bikin ini bervariabel atau komponen reusable juga. Jadi sementara saya buat seperti ini dulu. Terus dia punya icon di sebelah kiri. Nah, setiap icon-iconnya ini kita bisa buat kayak gini nih. Span. Span terus. Oke, kita buat span absolute. Flex item center. Justify center. Ikonnya kita pinjam ke phosphor icon. Nih, yang ini magnifying glass. Size-nya itu mungkin 20 ya, kita coba dulu. Kemana dia? Oke. Kita harus pasang direktifnya dulu. Use client ngasih tahu kalau komponen ini adalah kalian komponen gitu. Ini mungkin saya taruh bawah ya, karena karena kirinya mau dipinjam sama si ini komponen sama desain kita. Terus oke, si input text-nya ini perlu kita cari tahu dulu tingginya berapa ya. Dia itu 48 pixel. Oke, berarti di sini kita kasih class name hateful, tingginya biar full ya. Terus komponen utamanya yang kita kasih 48 pixel. Seharusnya sih dia bakal punya lebar yang sama, tinggal kita cari warnanya ini gray. 9A 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 ya. Kita belum pernah kita cari substitusinya aja seperti biasa. Ini berarti BG gray 9A. Waduh, nggak kelihatan lagi. Kayaknya ya udah kita pakai salah satu warnanya lah ya. Atau kalian seperti biasa kalau mau strict silahkan pakai
arbitrary value atau disimpan di variabelnya Tailwind config. Terus kita cari paddingnya. Itu 52 pixel, 15-17. Berarti PL-nya itu 52 pixel ya. Mungkin ini yang mendekati. PT-nya 15. PB-nya harusnya sih PY 6. Benar nggak sih? 5 ya. Oke, mungkin gitu dulu. Untuk font size placeholder-nya ya, coba kita buat seperti ini. Mau ngecil nggak sih? Ya lumayan lah, mau menciut sedikit. Ya itu juga memang 13 pixel ya. Sebenarnya kalau kita mau lebih serius kayaknya XS itu 12 kan. Ya. Tapi DSM aja biar lebih appealing lah ikonnya. Terus ini kita buat dia punya aspek rasio sebenarnya. Kita kasih aspek rasio. Jadi aspek rasio seperti biasa ya. Seperti pengertian dimanapun. Jadi kalau kita taruh 1:1, seberapa height-nya, siapa duluan nemu maksimum value-nya dari height-nya atau dari width-nya, dia bakal ke arah situ dulu. At least di pengertian saya ya. Kayaknya ada yang kurang nih. Oh iya, mungkin kita perlu kasih tahu dulu dia harus heightful. Ya, minimal kita kasih tahu tingginya berapa ya. Tingginya 100%. 100%-nya dia itu ngikutin parent-nya dia. Parent-nya si div tadi di sini. Dia udah ngikutin ya. Karena nggak perlu pusing nentuin berapa width-nya. Seperti itu. Ini jadi kalau parent-nya berubah, ukurannya dia bakal ngikut semua. Gitulah maksudnya. Nah ini juga masih punya functionality ya. Kalau kalian misalkan paksa ini pakai button kah, terus dikasih icon search ini, jadi misalkan setelah searching mau di manual search pakai tanda klik dulu, itu juga bisa dikasih functionality seperti itu. Cuman seharusnya ini kayak icon ngasih tahu doang gitu kalau ini input text buat searching. Nah berikutnya ada ini apa ya, kok F59. Kayaknya dia bukan yang gray ini sih. Coba 050 ada nggak sih? Terus dia tuh rounded, tapi roundednya ukurannya 7. Mungkin ini ya, paling mendekati. Seperti itu, terus color iconnya ini oh dia itu opacity ya 30%. Oke. Ini cuma dari black doang, terus di opacity gitu. Ya kita turutin aja apa maunya dia ya. Ini berarti, klik kirinya mainan lagi. Opacity 30%. Ya seharusnya bakal otomatis mirip sih kalau udah kayak gitu. Orang kita pakai ngikutin kodenya kan. Ini kalau nggak salah setting ya di Phosphor Icon. Settings ada nih. Ini yang paling mirip sih, slide horizontal. Terus kita bisa copy ini ya. Sebenarnya mau taruh di mana sama aja. Cuman biar kayak ada di sebelah kanannya gitu. Kita bisa buat seperti itu aja. Terus ini biar ngasih tahu kalau dia komponen yang sebelah kiri. Kalau ini komponen yang sebelah kanan. Oke. Diimport dulu jangan lupa. Oke. Dia kurang ada topnya ya. Harus dikasih tahu dulu. Nah, yang ini kebetulan dia kayak ada setting gitu ya. Mungkin dia akan ngebuka sesuatu. Kalian bisa sebenarnya tambahin button aja di sini.
terus kasih on click. Nah, ini sementara kita nggak kasih function apa-apa ya, karena emang nggak ada desainnya, nggak ada interactivity-nya harus ngapain di situ. Tapi at least kalau kalian mau kasih function, ini bisa di situ ya. Kalian perhatikan nih, nambah terus karena kita memang berhasil nge-trigger function on click tadi. Sama juga seperti yang di sini, kalau emang kalian butuh seperti itu boleh. Berikutnya juga kalau kalian mau menambahkan area sensitifnya, jadi kan ini kita klik di sini tapi nggak mau ke sana ya. Kalian bisa kasih ini sebagai label, ngetarget for-nya ke sini, contoh ya. Label for HTML4 search queue. Nah, for ini kan kalau kalian pernah belajar HTML seharusnya tahu ya ini for, tapi kalau emang props-nya dia di React.js, dia harus diawali pakai HTML baru nama properti sebenarnya gitu. Terus kalau kalian masukkan ID-nya sebuah input, ini makanya harus unik ya. Dia manggil ID. Ini kalau ini diklik si input ini, si icon search itu, dia jadi fokus di sana. Gitu. Bisa seperti itu. Atau kalau nggak mau pakai for, kita bisa matikan pointer eventnya. Ya, seperti itu. Jadi dia seolah-olah nggak ada nih si tanda icon ini. Se-elemen itulah ya yang kita buat tadi segini. Jadi seolah-olah ini cuma langsung ke inputnya aja. Pas diklik, si inputnya aktif, kalian bisa lakukan functionality-nya seperti biasa. Nah, sisanya si input ini seharusnya fokus. Kita matikan ya bordernya. Border 0 kali ya? Biar nggak usah ada border aja. Oh, bukan border ini. Seingatku ada outline di sini. Outline none. Atau biar lebih kereng lagi, appearance none. Jadi tampilan default itu udah dimatikan gitu sama appearance none. Itu semuanya CSS ya, trik CSS. Jadi kalau kalian mau belajar itu memang harus dari belajar CSS biasa dulu. Mungkin tambahin hover ya. Hover BG gray 100. Terus pas fokus nggak tahu ya, fokus. Ya udah nanti kalian ini soalnya interactivity nggak ada loh di desain. Jadi kita nggak tahu harus mau buat seperti apa. Nah, paling nggak seperti itu ya caranya bikin input ini. Kalau dari sini kita disuruh nge-extract ya. Oke, kita ikutin dulu. Kita disuruh ekstrak komponen ini segini ya. Bukan segini. Ke dalam desain sistem kita. Nah, seperti biasa kita buat folder namanya input. Kayak gitu. Terus kita masukin tuh tombol kirinya main-main terus. Masukin ini ke sini. Oke, setelah kita pindah ke komponen desain sistem kita, mungkin kita buat propsnya dulu ya. Kita butuh kita buat wrapper class name. Mungkin kita advance kan ya. Kita punya objek namanya wrapper. Terus wrapper itu ini ya. Kita bisa custom class name-nya. Dia itu string. Saya sebenarnya penasaran ya nyari bisa nggak sih class name ini ngebaca kelas-kelas Tailwind gitu. Cuman saya belum pernah research, tapi nanti semoga kalau saya tahu saya buatin short aja mungkin. Terus kita juga punya style. Stylenya ini sebenarnya dia bisa CSS properties ya kalau nggak salah.
Nah, kalau nggak salah ini sih. Jadi kalian tetap bisa cari tahu gitu isinya apa. Nah, di sini kita pasang yang wrapper. Oh, kita bisa punya defaultnya ya. Kita bisa pasang wrapper dot class name. Di sini kita bisa destructure langsung si wrapper. Di sini kita kasih optional chaining ya, lupa saya namanya. Nanti kalian cari tahu aja. Kalau nggak salah ini ya, optional. Ya, jadi kalau misalkan di sini ada null, false atau nilainya false ya sebelah kiri, dia langsung ngambil default value-nya di sini. Bukan default value sih, alternative value-nya ya. Nah, si wrapper seperti itu. Terus stylenya juga dia ngambil dari wrapper terus ke style. Kalau nggak ada ya kayaknya bisa sih dibiarin isinya null kah atau gitu. Ini kita bisa buat seperti itu juga. Enaknya TypeScript udah seperti ini ya. Kalau emang di saat ini udah error, dia bakal udah error aja gitu. Jadi kita waktu development udah tahu. Di situ sih dulu saya sempat skeptis kalau nambahin kerjaan, tapi bener nambahin kerjaan, cuman enaknya di sini. Toh juga kalau misalkan bisa jadi sebagai dokumentasi otomatis gitu buat orang yang mau pakai komponen ini. Nah, ini ada banyak cara ya untuk bikin floating item yang di atasnya si input ini. Kalian bisa buat dia sebagai, saya biasa sebut dia itu add-on. Dia itu bisa React Node ya, coba. Kita bisa buat dia sebagai React Node seperti ini. Jadi tinggal kita seperti ini aja jadinya. Add-on. Kalau ada add-on ya tolong di render di sebelah sini gitu. Ini kita destructure dulu. Seperti itu. Terus inputnya, nah kita bisa panggil input. Ini mungkin yang required ya. Si input ini punya class name mungkin. Nggak harus. Optional ya. Terus kita bisa pasang dulu. Defaultnya ini. Kalau lebih keren lagi kita bisa buat dia sebagai state ya. Atau di sini nggak ada state-nya, jadi kita nggak slicing sampai sana dulu. Kalau kalian mau lebih detail, saya punya video tentang bikin state-nya di sini. Itu ada di premium course saya di BWA sih. Cuman kalau kalian mau cek, linknya ada di description seharusnya. Input class name ini bisa ke input, terus class name. Atau defaultnya ke sini. Oke, itu class name-nya. Si input ini punya type. Type-nya itu kita belum tahu ya ada apa lagi nanti. Mungkin kita bisa kasih tahu aja sementara ada enum buat text atau number. Jadi oke, ini kita destructure dulu ya si input. Di sini kita bisa taruh input type. Ya, seperti itu aja. Nggak usah ada default karena si input type ini nggak boleh kosong. Jadi siapapun yang pakai komponennya harus nyertakan input tipenya apa gitu. Atau kalian bisa buat seperti ini juga. Defaultnya input input terus tipenya apa? Tipenya teks. Defaultnya bakal ke teks jadinya. Terus dia punya placeholder yang mana nilainya nggak harus terisi ya. Dia itu string pastinya kan. Nah, ini kita bisa ganti input placeholder. Nah,
Habis itu ini kurang satu, udah bener sih, name ID. Ini kita kasih name-nya apa? Name-nya string, ID-nya juga string. Ini semuanya required ya. Jadi kita bisa passing semua ke sini. Input name ID. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa kita take out jadinya. Kita balikin dulu ya, karena kita butuh dua ini nanti. Ini kita matikan. Ini kita matikan. Kayaknya itu aja sih ya, si input ini. Mungkin sementara gitu aja. Segitu cukup ya. Nanti kalau emang ada pengembangan, kita kembangkan lagi dari sini. Sama caranya ya. Oh, kita buat ini dulu. Kita buat story-nya dulu. Ini kita copy. Input. Stories. Terus di input stories ini kita masukin komponen kita tadi. Input. Kok marah dia? Components input. Apa yang kurang tuh? Oh, oke. Seingat saya tadi sampai sini ya. Em, ini saya mau render yang komponen input di stories. Tadi saya baca-baca di sedikit documentation-nya. Ternyata di sini ada props render ya. Jadi kita bisa sisipkan komponen kita di sini. Tinggal di update sebuah function dulu. Row function. Input terus kita render. Nah, kalau emang ada komponen React, ini kan dianggap komponen React ya. Terus kita rubah namanya JTXX. Habis itu kita import React-nya. Kita pinjam di sini bisa sih, ada enggak ada. Import React from React. Oke, di sini udah hilang errornya. Ini saya kurang tahu ya. Ternyata dia itu nggak suka ada ini. Oke, setelah ada itu satisfy. Cuman inputnya jadi seperti ini. Kita memang disuruh ngepassing props namanya input ya. Di sini kalau kalian lihat. Terus isinya itu sebuah objek. Pertama harus ada ID-nya. Name-nya juga harus ada. Terus sama type-nya harus didefinisikan juga. Default-nya ke text. Oke, seperti itu nggak kelihatan banyak ya. Terus ada placeholder juga. Ini biar kelihatan aja. Seperti yang di sana. Searching dashboard. Terus dia juga punya add-on ya. Ini kita bisa passing seperti ini. Terus kita sisipkan dari Jaida dashboard. Dua komponen tadi. Tinggal kita import nih. Magnifying glass sama slidernya. Seharusnya kita punya komponen yang mirip ya, seperti di sana. Agak ke kanan nih. Karena memang wrappernya seharusnya ada juga nih. Di sini wrapper class name-nya itu udah ada defaultnya ya. Ada sih relatif 12. Oh, oke. Mungkin kita pinjam ini. Terus kita masukin di sini di inputnya ya. Oke. Di inputnya class name ini lebarnya kita kasih tahu supaya ngikutin wrappernya juga. Oke, ini mirip ya seperti input kita yang kita buat tadi. Ini juga bakal nge-trigger console log juga.
Kelihatan nggak sih? Controls, actions. Oh, kita nggak bisa track itunya ya, kecuali buat buka inspect elemen nih di sini. Oke, itu input kita jadi juga akhirnya ya. Di sini udah cukup sih. Input kita seperti ini. Sebenarnya kita kurang ya beberapa poin lagi. Sekalian aja deh kita buat di sini. Biar kita bisa track itu, kita harus paparkan juga dia ke input value. Value itu di sini kita buat sebagai string ya. Ya, pasti nilai balikannya ada string sih. Terus jangan lupa on change-nya. Input on change. Oke. On change itu dia sebenarnya udah punya ya, React change event. Terus kita kasih generiknya HTML input elements. Nah, kalau nge-type savingnya, nge-types untuk on change-nya si input ini kurang lebih kayak gini caranya. Jadi dia tahu behavior-nya ini seperti apa si input ini. Oh, change event handler ya, bukan change event aja. Nah, oke. Bahkan kadang-kadang errornya bisa bisa ngasih tahu gitu enaknya kalau udah di TypeScript ini. Nah, udah seperti ini. Kayaknya udah cukup ya kita beberapa properties tambahan nggak saya sampaikan di sini seperti default props. Itu tergantung kebutuhan kita nanti seperti apa ya. Kecuali nanti kita belajar slicing lagi di video-video saya ke depan. Kalau emang lengkap ya study case-nya. Cuman ini karena seperti ini aja, ya udah saya cuman sampai sana dulu berarti. Oke, ini kita drop dulu. Coba nggak nge-crash ya. Terus kita npm run tsc. Sorry ya tadi awal-awal saya lupa besarin teksnya. Semoga kalian nontonnya di komputer aja lah. Sumpah lupa banget. Nanti saya coba improve lagi ke belakang. Siap-siap preparing buat recordingnya. Jadi tsc ini kita clean up repo working directory dulu. Ini berarti ke create input component. Terus npm version minor git push origin master. Terus kita tangkap di dashboard. npm npm install npm run dev. Terus di dashboard kita bisa import di sini nih, import Jaida DS components input. Mungkin cara ininya kita copy dari sini bisa ya, dari stories. Ini kita bisa copy total loh. Kalau seingat saya di sini docs apa ya? Show code. Oh iya. Ini kita matikan. Nah, seingat saya ini bisa show code terus kita ditunjukin